Hingga kini aparat kepolisian terus menyelidiki motif teror penembakan yang dilakukan Mustafa, seorang lansia yang mengaku wakil Nabi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan dua jurnalis MJN, di antara Mukni dari kantor MUI Pusat dan Aris Setia dari Polda Metro Jaya. Kita ke Diandra terlebih dahulu. Selamat sore Diandra, bagaimana situasi terkini di kantor pusat MUI pasca teror penembakan yang terjadi kemarin? Baik, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Untuk hari ini, hari Rabu, terlihat untuk di suasana kantor MUI sendiri saat ini sudah mulai beraktivitas secara normal, di mana para pegawai kantor MUI saat ini sudah bekerja seperti biasa, di mana kantor MUI ini beroperasi dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Sementara itu untuk di kantor MUI Pusat sendiri, di lobi di mana saya berada saat ini, di sini terlihat masih ada pecahan kaca di pintu yang kemarin dilakukan penembakan oleh pelaku atau tersangka yang berinisial M, yang mana ini merupakan lansia berusia 60 tahun. Di sini masih terlihat adanya serakan pecahan kaca, lalu juga di sini terlihat untuk kaca hanya ada satu yang masih utuh dan satu pintu di sebelahnya ini hancur karena adanya penembakan. Dan apabila kita ulas kembali soal kronologisnya, memang sudah terjadi adanya seseorang yang masuk, yang mana ini dia mengaku Nabi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kemarin, dan ia meminta untuk menemui pimpinan MUI yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Namun karena Dewan Pimpinan MUI saat hari Selasa kemarin ini masih ada rapat Dewan Pimpinan yang memang ini dilaksanakan rutin, yaitu setiap Selasa, dan kemarin adalah rapat perdana usai Idul Fitri, maka dari pihak resepsionis juga tidak mengizinkan ia untuk masuk. Lalu juga dari tersangka ini, ia juga meminta atau mengancam untuk tetap masuk begitu. Dan saat ini kita masih melihat untuk pecahan kaca yang ada di sini masih belum dibersihkan, dan di sini juga masih dipasang garis polisi. Lalu juga untuk inafis atau personil kepolisian sendiri untuk saat ini memang sudah tidak ada, namun kami juga belum mengetahui apakah nantinya akan ada rekonstruksi lagi atau tidak. Dan di sini masih dipasang garis polisi. Lalu apabila kita ulas kembali kemarin juga memang si OTK ini atau orang yang tidak dikenal yang menyerang MUI sendiri ini, ia menembak dari arah pintu resepsionis atau di depan meja resepsionis menuju ke pintu belakang yang ada di sini. Dan ia menembak yaitu sekitar 3 letusan atau ada 3 tembakan, dan akibat peristiwa penembakan tersebut ada 2 orang yang terluka, yaitu satu korban yang terluka di bagian punggung yaitu dengan nama Bapak Bambang, lalu juga satu orang bagian administrasi yang mana itu bernama Bapak Bambang yang terkena di bagian tangan. Dan untuk pelaku sendiri ini memang sudah diidentifikasi, yaitu bernama Mustafa, berusia 60 tahun, yang mana ia berdomisili di Lampung. Namun saat ia diringkus saat hari kemarin, pada hari Selasa kemarin, saat ia melakukan penembakan, ia sudah berhasil diamankan oleh security maupun juga pihak polisian. Namun saat ia tengah diamankan, ia pingsan dan dibawa ke Puskesmas Menteng. Lalu juga saat di Puskesmas ia dinyatakan meninggal dunia. Saat itu juga jenazah tersangka langsung dibawa ke RS Polri untuk menjalani otopsi. Lalu menindaklanjuti adanya peristiwa penembakan ini, dari pihak MUI sendiri sudah mengeluarkan kebijakan internal, diantaranya adalah pegawai MUI masih tetap beroperasi atau melakukan pekerjaan kantornya seperti biasa, yaitu setiap harinya dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Selanjutnya untuk Dewan Pimpinan, lalu juga pengurus lembaga dan juga komisi ini tidak disarankan atau diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya di halaman kantor MUI Pusat. Lalu juga pengurus komisi, lembaga dan juga badan MUI ini tidak diperkenankan untuk rapat di kantor MUI Pusat, serta juga kantor MUI Pusat saat ini tidak menerima tamu untuk batas waktu yang belum ditentukan. Demikian Vera yang dapat saya laporkan, kembali ke Anda. Ya, Diandra, lalu bagaimana dengan kondisi 2 korban luka tembak? Ya baik, untuk 2 orang korban memang ini tidak di
laporkan bahwa mereka mengalami luka tembak, bahwa satu yaitu dengan nama Bapak Tri di bagian administrasi, ia terkena pecahan kaca di bagian tangan dan kemarin juga sudah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dan untuk Bapak Tri sendiri, kemarin kami sudah melihat bahwa ia sudah kembali lagi ke kantor MUI, namun juga untuk Bapak Bambang, yaitu resepsionis yang saat itu atau pada hari kemarin ini bertugas di resepsionis kantor MUI Pusat, saat ini juga masih menjalani perawatan medis karena ia terluka di bagian punggung karena terkena pecahan kaca dari serakan kaca saat tertembak peluru yang dikeluarkan oleh Mustofa. Demikian, Vera.